Dari 20.000 itu saya berpikir, ya Allah ya Robbi, kenapa gitu? Kok kehidupan saya seperti ini banget? Kenapa? Kok merasa Tuhan tuh tidak adil? Kenapa di saat orang tua saya butuh saya nggak bisa nolong? Cuman 20.000. Baik teman-teman, sebelum saya mengambil keputusan harus mencari suatu peluang usaha dan lain sebagainya, ada satu momen yang sangat luar biasa yang harus menggerakkan hati saya agar keluar dari zona tersebut, agar keluar dari keadaan tersebut. Yang dimana waktu itu sebelum saya mengambil keputusan, saya merasakan yang namanya perih ya, yang namanya tidak dihargai orang lain, yang namanya tidak dipercaya orang lain. Bagaimana tidak teman-teman? Kondisi saya saat itu gajian tanggal 28, tanggal 1 gajinya udah habis. Karena sudah dipotong sana sini, kredit ini, kredit itu, cicilan ini, cicilan itu. Itu sampai seperti itunya. Makanya yang saya lakukan atau yang saya alami waktu itu, untuk makan saja saya sampai berhutang ke warung nasi dengan janji akan dibayar ketika gajian. Saya berhutang ke warung-warung yang biasa saya beli rokok. Nah, saya ambil rokoknya, saya janjikan bayar ketika gajian. Sampai ada di titik seperti itu. Cuman yang menjadi bersyukurnya saya, alhamdulillah, ternyata dari sekian banyak orang atau sekian banyak teman dan keluarga yang tidak percaya ke saya, ada seseorang yang masih percaya ke saya, yaitu tukang warung nasi dan tukang warung umum ya, yang dimana kondisi saat itu memang membantu saya karena saya perokok, karena saya tukang ngemil, karena saya istrinya suka makan juga gitu. Alhamdulillah ditolong sama mereka. Tanggal 28 gajian, tanggal 1 udah nggak ada. Kan gitu, sampai seperti itunya karena banyak pengeluaran yang sudah saya ambil sebelumnya sehingga menjadikan hutang. Jadi artinya apa? Saya kerja 30 hari itu untuk bayar hutang, teman-teman. Ada di saat-saat seperti itu. Nah, kemudian ada lagi satu momen yang dimana tidak akan pernah saya lupakan. Waktu itu di hari Kamis ya. Di hari Kamis, ibu saya telepon. Assalamualaikum, transfer mama 20.000 buat bekal si adik gitu ya. Adik saya yang paling bungsu sekolah. Padahal waktu itu saya dalam keadaan nggak punya uang sama sekali. Ya biar bagaimanapun saya untuk keseharian pun ngutang. Itu boro-boro untuk ngasih ke orang tua gitu. Boro-boro untuk ngasih ke adik saya yang masih sekolah. Untuk ke orang tua saja saya udah stop. Karena tadi itu karena gara-gara kredit mobil akhirnya gaji saya habis. Habis. Cuman waktu itu ibu saya telepon minta uang 20.000. Saya ke orang tua tidak pernah mengatakan tidak punya. Saya ke orang tua selalu mengatakan saya baik-baik saja. Saya ke orang tua tidak mau menjadikan mereka menjadi beban. Kehidupan anaknya seperti apa. Akhirnya saya kalau misalkan segitu kan nanggung, susah juga transfernya kan gitu. Dengan alasan saya, coba deh pinjam dulu ke tetangga, ke siapalah gitu. Insya Allah besok lusa juga dikembaliin lagi. Pinjam aja 100.000 biar nggak nanggung, atau 50.000 kan gitu buat prepare ke depannya kan, maksud saya seperti itu. Akhirnya singkat cerita setelah telepon udah mama saya ngikutin, pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara, pinjam ke siapa yang ada di lingkungan rumah saya waktu itu. Apa yang terjadi teman-teman? 20.000 nggak ada yang ngasih, nggak ada yang ngasih. Bukan 2 juta, bukan 200 juta, bukan 2 miliar, nggak ada yang ngasih teman-teman, nggak ada yang ngasih. Lalu mama saya telepon lagi, nggak ada yang ngasih, nggak ada yang percaya mungkin karena kondisi mama seperti ini, karena kondisi rumah pun udah kayak mau runtuh ya. Kalau misalkan ada angin lewat rumah udah hancur kayaknya tuh gitu. Sampai seperti itunya, sampai sehina itu kehidupan saya dulu. Dari 20.000 itu saya berpikir, ya Allah ya Robbi, kenapa gitu?
kok kehidupan saya seperti ini banget? Kenapa kok merasa Tuhan tuh tidak adil? Kenapa di saat orang tua saya butuh saya nggak bisa nolong? Cuman 20.000, bukan 2 juta, 2 miliar apalagi. Sampai akhirnya saya berpikir, ya Allah, jadikan saya kuat, jadikan saya mampu, jadikan saya bisa berdiri di kaki saya sendiri, agar hal itu tidak pernah terulang lagi. Sakit teman-teman, sakit. Sampai akhirnya di hari Kamis itu adik saya nggak berangkat sekolah. Waktu itu masih SMP. Nggak berangkat sekolah karena nggak ada buat bekal. Bekal itu maksudnya kan harus ngongkos. Ya, sementara kalau misalkan di kampung itu pakai mobil bak ya. Kalau anak-anak sekolah itu pakai mobil bak, kemudian bayar 5.000 kan gitu. Karena dari jarak rumah saya ke sekolah SMP itu kurang lebih 2 kilometer. Kalau jalan kaki itu bisa nyampe setengah jam atau bahkan lebih. Itu makanya sampai nggak berangkat di hari itu. Itu hal yang membuat saya ingat sampai sekarang. Dari situlah saya istilahnya mempunyai motivasi. Dari situlah saya mempunyai semangat. Dari situlah saya mempunyai pikiran harus berjuang. Ternyata ketika kita susah tuh, kita tidak bisa selamanya berharap ke orang lain. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Mengandalkan tetangga udah nggak bisa. Mengandalkan teman-teman apalagi mengandalkan saudara. Karena di saat-saat seperti itu, mungkin bukan berarti teman kita tidak mau ngasih. Bukan berarti saudara kita tidak mau ngasih. Bukan berarti tetangga tidak mau ngasih. Tapi karena apa? Karena mungkin mereka juga butuh. Boro-boro untuk dikasihin, boro-boro untuk dipinjemin, boro-boro untuk kasihin gitu ya. Untuk dirinya sendiri mungkin butuh. Gitu. Jadi kondisi di mana teman-teman atau kondisi saya waktu itu memang kondisi terpuruk. Bayangin teman-teman, 20.000 di sini, kira-kira ada nggak yang nggak punya duit 20.000? Saya yakin semuanya punya. Artinya pada kondisi waktu itu berarti saya satu-satunya orang di dunia yang nggak punya duit. Berarti saya satu-satunya orang di dunia yang miskin, semiskin-miskinnya. Makanya dari itu saya berpikir saya harus benar-benar menjadi laki-laki yang tangguh. Karena biar bagaimanapun laki-laki itu adalah sosok pencari nafkah. Itu sudah ada di Lauhul Mahfuznya, sudah seperti itu. Bahwa seorang laki-laki adalah berkewajiban untuk mencari nafkah, berkewajiban untuk mencari penghasilan, dan berkewajiban untuk menjadi kepala keluarga, kepala rumah tangga, dan pemimpin di keluarganya. Dari situ saya flashback lagi ke belakang. Orang tua saya ngasih saya biaya untuk sekolah, ngasih saya biaya untuk pendidikan, belum lagi untuk makannya, belum lagi untuk lain sebagainya. Kalau misalkan dihitung-hitung, itu bisa mereka jadi berangkat haji loh. Kalau misalkan saya nggak lahir, kalau misalkan saya nggak perlu makan, mungkin orang tua saya bisa berangkat haji, berangkat umroh. Tapi karena saya lahir, mereka mengubur impiannya. Mereka melupakan keinginannya. Yang penting anaknya sehat. Yang penting anaknya sekolah. Saya sampai flashback seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena memang kehidupan saya yang perih. Kehidupan saya yang sangat harus dibantu seharusnya. Karena mungkin teman-teman pun merasakan seperti itu. Kalau misalkan kita seorang anak masih ingat atau istilahnya mau flashback ke belakang, mau mengira-ngira, walaupun mungkin orang tua istilahnya lillahi ta'ala ya, orang tua nggak ada maksud dari sebagainya agar kita ngebalikin, nggak mungkin seorang orang tua seperti itu. Tapi saya pribadi berpikir kalau misalkan saya jadi orang tua mungkin seperti itu gitu. Pasti ke anak tuh wah semuanya dikasih, pasti istilahnya dan sebagainya. Biarpun saya nggak makan, yang penting anak saya makan, mungkin seperti itu. Nah, saya berpikir, kok semangat saya yang masih muda masih kalah jauh sama orang tua saya yang sudah usia di angka 50 tahun. Dari gadis, dari mulai nikah sampai punya anak, mereka terus berjuang, mereka terus mengusahakan, mereka terus istilahnya demi anak, demi anak, demi anak, demi anak. Gak ada kata, gak ada. Apapun yang dilakukan pasti diusahakan, walaupun gak punya pasti diikhtiarkan. Itu. Nah makanya waktu itu saya
saya harus mempunyai semangat mereka. Saya harus mempunyai semangat seorang orang tua, yang dimana saya masih kuat, saya masih muda, saya masih mampu, saya masih bisa, saya masih punya kesempatan. Saya harus mulai dari sekarang. Dari situlah teman-teman, saya mulai mencari peluang-peluang, saya mencari peluang-peluang usaha yang dimana usaha itu tidak mengganggu pekerjaan utama saya. Gitu, yang dimana peluang itu bisa mengangkat harkat martabat keluarga saya dan bahkan saya pribadi. Akhirnya saya searching lah di internet ya, di Facebook waktu itu ketemulah sebuah perusahaan yang dimana ketika bergabung, ketika menjadi resellernya, maka insya Allah semua impian akan tercapai. Perusahaan apa yang saya pilih? Karena memang perusahaan tersebut tagline-nya bisa membantu setiap reseller manapun yang belum mempunyai pekerjaan, yang belum mempunyai penghasilan, menjadi punya penghasilan bahkan jauh-jauh dari ekspektasinya untuk jauh lebih baik lagi. Akhirnya, singkat cerita, saya ambil keputusan untuk bergabung dengan PT BES Corporation Syariah, yang dimana perusahaan tersebut menyediakan berbagai macam produk untuk kita usahakan, untuk kita jualkan, untuk kita informasikan. Ada produk kesehatan, produk kecantikan, produk pertanian, produk peternakan, aditif bahan bakar. Yang dimana perusahaan ini menyediakan produk tersebut untuk kita jual. Kalau misalnya kita menjadi reseller dari perusahaannya, maka kita akan mendapat benefit yang sangat luar biasa atau profit dari penjualan produk-produk tersebut. Saya melihat di situ bahwa kalau misalkan saya berjualan produk-produknya ya, produk-produknya, maka ada profit dari produk tersebut. Maka kalau misalkan saya lakukan ini, saya lakukan ini, saya jual ini, saya jual itu, maka benar-benar saya akan mendapat penghasilan. Kenapa? Penghasilannya luar biasa besar. Mau tahu perjuangan saya? Mau tahu PT BES itu seperti apa? Mau tahu peluangnya seperti apa? Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.